Selamat pagi teman-teman. Bersama lagi dengan saya Denny, owner dari Bengkel Mulia Jaya Malang. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang history dan pengerjaan untuk mobil di samping saya ini. Mobil di samping saya ini adalah Ford Thunderbird keluaran 1964 sampai 1966. Mobil ini merupakan generasi keempat dari seri Ford Thunderbird. Mobil ini memiliki atap yang berjeniskan cabriolet, di mana dia bisa membuka dan menutup dengan memakai hidrolis. Mobil ini mengalami sedikit perubahan dibandingkan seri-seri Thunderbird pada generasi sebelumnya. Ford Thunderbird pada generasi sebelumnya merupakan mobil untuk pasar segmen kelas sport. Dia sangat fokus pada performance dan kecepatan. Sedangkan untuk interior dan bagian mesinnya masih memiliki kesamaan dengan generasi sebelumnya, di mana mobil ini memiliki mesin yang sangat bertenaga. Mobil ini diisi oleh mesin V8 yang dapat menghasilkan tenaga sekitar 300 horsepower dan bisa diklaim bisa lari dengan kecepatan 1-100 km per jam hanya dalam 11,7 detik, yang saat itu merupakan waktu yang sangat bagus untuk mobil yang memiliki berat dan dimensi yang sangat besar seperti mobil di samping ini. Untuk pengerjaan mobil Ford Thunderbird ini sendiri, kita akan melakukan restorasi total, di mana kita akan memperbaiki seluruh bagian bodi sampai ke interior dan juga ke bagian engine. Kita akan melakukan semua refinish ulang agar mobil ini bisa terlihat jauh lebih segar dan seperti keluar dari dealer. Untuk mobil Ford Thunderbird ini terutama kita akan melakukan perbaikan pada engsel-engsel mobil dan beberapa bagian bodi yang sudah pernah mengalami kerusakan yang cukup parah, di mana engsel ini sudah miring sehingga pintunya tidak bisa dipasang, dan bagian bawah engsel pada mobil ini pun sudah hilang. Nanti kita akan membuat ulang bagian engsel ini yang cukup sulit karena engsel ini memiliki ketebalan yang hampir 1 cm. Jadi kita nanti harus melakukan CNC khusus untuk engsel ini. Karena mobil pada zaman dahulu yang memiliki bahan-bahan yang tidak main-main, jadi besinya semua masih sangat tebal dan harus diganti dengan part yang memiliki kualitas yang sama. Sedikit update tentang pengerjaan Thunderbird di samping saya ini. Kita sudah selesai melakukan fitting ulang pada bagian panel-panel bodinya yang kemarin mengalami kerusakan karena accident. Jadi kondisi mobil ini waktu kemarin masuk, fendernya tidak bisa dipasang karena dia terlipat dan pintu tidak bisa membuka dengan baik. Bagian pintu ini ada yang hilang 1 biji. Nah, kita udah bikinkan engsel pintu ini sehingga pintu ini sekarang bisa bekerja dengan normal. Setelah
melakukan proses fitting ulang ini, kita akan melanjutkan dengan proses pengerokan total pada seluruh bagian bodi sebelum kita melakukan restorasi ulang. Ke proses pengaplikasian dempul atau pati, kita melakukan sanding dengan tingkat kerapian yang hampir sama pada bagian eksterior atau pada bagian dalam atau sela-sela pintu dan sela panel. Lalu kita masuk ke proses pengaplikasian epoksi, di mana kita melakukan epoksi di ruangan tertutup untuk tetap menjaga kesterilan dari epoksi itu sendiri, dari residu atau partikel-partikel yang nantinya dapat mengganggu atau menurunkan kualitas dari proses pengecatan apabila dilakukan di ruangan yang tidak tertutup. Pada proses epoksi ini tidak lupa kita juga melakukan masking serapi mungkin agar debu atau asap-asap dari pengecatan tidak masuk ke dalam interior atau ruang mesin. Setelah epoksi selesai dan panel sudah dirapikan semua, kita masuk ke proses pengecatan, di mana kita mengaplikasikan warna original dari mobil ini, yaitu warna solid putih yang memiliki tone ke kuning-kuningan atau sering disebut putih gading. Untuk melakukan pengecatan pada mobil ini, kita melakukan pembongkaran pada bagian panel yang dapat kita bongkar agar kita dapat mencapai sela-sela atau bagian-bagian yang tertutup agar kita bisa mendapatkan hasil yang serapi mungkin. Untuk tekstur pengecatan pada mobil ini, kita memakai tekstur orange peel yang akan kita aplikasikan agar mobil ini bisa terlihat seperti original keluaran pabrik pada tahunnya. Sebelum kita melakukan finishing polish, kita memastikan bahwa semua panel sudah terpasang dengan rapi. Mobil ini memiliki sedikit tantangan pada bagian bagasinya yang dia ada sistem hidrolis. Jadi untuk pemasangan sistem hidrolis ini kita memastikan bahwa buka tutup pada bagian bagasinya sudah sempurna agar panel-panelnya jaraknya memiliki jarak antar panel yang sama dan rapi pada posisi terbuka ataupun pada posisi tertutup. Setelah melakukan proses bongkar pasang atau fitting body dan mengatur jarak antar panel, selanjutnya masuk ke proses pemolesan, di mana pada proses pemolesan ini kita akan mengurangi atau kita akan menata ulang tekstur jeruknya agar mobil ini tekstur jeruknya bisa lebih halus dan lebih wet look, sehingga pada finishingnya akan mendapatkan kesan yang lebih vintage dan lebih cocok.
Pada bagian chrome-nya tidak lupa kita juga melakukan pemolesan ulang. Kita memakai obat khusus yang memang peruntukannya untuk panel-panel chrome agar mendapatkan hasil yang baik dan dapat mengkilap seperti keluar dari pabrik. Pada proses pemolesan kita melakukan tahap pemolesan sebanyak 3 kali, dimana pertama kita menggunakan wool untuk menghilangkan baret-baret bekas amplasan dan baret-baret yang kasar. Lalu kita melakukan pemolesan dengan memakai busa finishing, dan terakhir kita melakukan aplikasi nano coating untuk melindungi cat yang baru kita aplikasikan agar lebih tahan terhadap cuaca dan residu-residu bebas yang dapat merusak cat. Kali ini kita akan menjelaskan pengerjaan tentang mobil Ford Thunderbird. Di samping saya ini, mobil ini kita restorasi total pada bagian eksteriornya. Kita juga melakukan beberapa perbaikan pada bagian engsel pintu karena part asli dari engsel pintu itu sempat hilang, dan kita sudah berusaha untuk mencarikan part asli tapi kita tidak bisa mendapatkan part aslinya. Jadi kita melakukan fabrikasi ulang pada bagian engsel-engsel pintu dan beberapa persendian lain dari mobil ini, sehingga mobil ini nanti bisa dirakit lagi sampai kondisi utuh seperti sekarang. Mobil ini cukup unik karena meskipun tahunnya sudah tua tapi dia memiliki hardtop yang bisa dibuka atau sering disebut cabrio. Nah, untuk melakukan pengecatan pada mobil cabrio ini kita ada tantangan tersendiri, di mana kita harus membongkar bagian atapnya yang bisa terbuka itu, dan kita harus memasangnya lagi dengan tingkat kepresisian yang sama sebelum pembongkaran. Dan itu cukup menantang karena sistem buka tutup dari cabrio ini dia memakai teknologi yang cukup lama, di mana dia memakai seperti bor, jadi ada male dan female-nya, dan dia akan turun, dan posisi dari engsel untuk cabrio ini harus benar-benar presisi agar bisa dibuka tutup dengan baik. Selain itu kita juga melakukan pengecatan pada bagian eksterior, dan kita memastikan bahwa mobil ini memiliki tingkat kerapian yang cukup baik dan memiliki gap-gap atau jarak antar panel yang sama dari depan sampai belakang agar tidak terlihat aneh bila dilihat. Selain itu kita juga melakukan proses detailing dan paint correction yang dilanjutkan dengan proses nano coating pada bagian bodi mobil ini agar bisa lebih awet catnya untuk pemakaian jangka panjang. Saya ingin berterima kasih kepada Museum Angkut yang sudah mempercayakan proses restorasi mobil ini kepada bengkel kita. Dan untuk teman-teman yang ingin melihat langsung mobil yang cukup bersejarah dan vintage dan sangat langka ini, bisa langsung mampir ke Museum Angkut, karena di Museum Angkut selain ada mobil ini juga ada banyak sekali mobil-mobil lain yang cukup unik dan jarang kita bisa lihat di jalanan. Sekian dulu dari saya, Denny, owner dari Bengkel Mulia Jaya Workshop, pamit undur diri. Terima kasih sudah melihat video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.